Di tengah-tengah ketidakberdayaan, Mas Keigo masih saja gigih untuk bangkit, mempertahankan tujuannya yang ia sudah janjikan kepada Mbak Shirato. Sekaligus memulai chapter ini dengan judul Awakening. Beberapa regu polisi dan kesatuan divisi teror sudah sampai dan mensterilkan area. Ketua Mishima mendekati TKP untuk mengetahui keadaan kedua anak buahnya. Meskipun sempat ditahan petugas agar tidak terlalu dekat, raut wajahnya pun tenang saat Ikuo dan Hibino terlihat selamat, sehat walafiat. Ikuo langsung menyuruh Mishima untuk membawa Hibino dan Shiratori ke rumah sakit untuk dirawat. Atas kejadian itu, yang hampir saja mengakibatkan hal yang tidak diinginkan di SD Keiko, membuat Pak Okochi dan pimpinan kepolisian bisa menghela nafas. Semua penumpang dan penduduk pun sudah dievakuasi. Ikuo sendiri masuk kembali untuk mencari pistol milik Mas Keigo. Sayangnya, ia tidak menemukannya. Ikuo juga mengajak sopir bis untuk keluar juga. Tetapi ia menolak sebelum semua penumpangnya turun. Ikuo pun memuji kebaikan Pak Sopir. Semua yang di dalam bis pun sudah dievakuasi. Dan tak jauh dari sana, Profesor Kiriya berteriak memanggil dan mencari Mas Keigo. Pergerakannya pun dihentikan petugas. Lalu Ikuo mendekatinya dan meminta keterangan tentang tuduhan yang telah diucap Mas Keigo di bis waktu itu. Tetapi dari arah bis muncul sosok menyeramkan, dan itu adalah Mas Keigo yang lepas dari borgol. Semua orang pun tampak terkejut. Salah satu dari petugas di sana memaki Ikuo karena tidak menyita pistol Mas Keigo. Butomiko pun spontan menyuruh pasukan untuk membidik Mas Keigo. Sedangkan Prof. Kiriya ketakutan melihat ekspresi buasnya Mas Keigo. Mas Keigo sendiri menatap tajam Prof. Kiriya sambil mempertanyakan mengapa Prof. Kiriya memperlakukan buruk Mbak Shirato, seseorang yang ia cintai. Mas Keigo juga menyalahkan Prof. Kiriya atas tindakan konyol Mbak Shirato. Ia pun juga menghujat Prof. Kiriya atas apa yang dikorbankan mahasiswa untuk kejahatan kotor sang profesor. Saat Mas Keigo mencoba melakukan tindakan konyolnya kepada Prof. Kiriya, Mishima menghentikan tindakan Mas Keigo sambil mengatakan bahwa pihak kepolisian sedang mencari surat mendiang Shirato di rumah Mas Keigo. Apalagi setelah Mishima mendapatkan informasi lengkap dari Ikuo. Dengan begitu, polisi akan mengambil tindakan kepada Prof. Kiriya, dan Mas Keigo tak perlu lagi membalaskan dendamnya. Sayangnya, Mas Keigo tak terpengaruh. Mas Keigo mengatakan ia tidak ingin hanya sekedar balas dendam, tapi ingin masyarakat benar-benar menyadari ketidakadilan yang terjadi, khususnya terhadap kasus Shirato. Sambil menodongkan beceng ke keningnya sebelum melakukan aksinya, suara dari tempat lain memecahkan perhatian Mas Keigo. Yang ternyata itu adalah suara dari Hibino yang seketika membuat Ikuo terkejut. Hibino mengatakan bahwa tindakan Mas Keigo akan dianggap sia-sia dan tidak sebanding dengan niatnya. Yang bahkan Hibino menegaskan bahwa revolusi atau balas dendam seperti itu bukanlah solusi, melainkan justru menambah penderitaan bagi orang lain. Mendengar ceramah dari Hibino, hati Mas Keigo bergejolak yang membuat ia lengah dan disergap regu polisi yang sudah standby. Setelah itu, Hibino sendiri malah tidak sadarkan diri, yang membuat ia akhirnya beneran pergi ke rumah sakit. Melihat tindakan Ikuo dan Hibino, Butomiko mulai memperhitungkan tingkah mereka berdua. Di samping itu, Kandori menemukan sesuatu yang setelah diteliti itu adalah sebuah narkoboy. Perhatian Kandori pun langsung tertuju pada sebuah ambulan, yang di dalamnya terdapat Shiratori yang sedang dirawat. Dengan nada dan tingkah meledek, Kandori ikut bersama Shiratori pergi untuk mengawasinya. Di tempat lain, Ketua Mishima meminta maaf atas segala tindakan yang sempat membuat konflik kepada Butomiko. Ia pun bersedia bertanggung jawab dan bersedia juga memundurkan diri jika perlu. Meskipun komite evaluasi mungkin akan menghukum semuanya, termasuk Butomiko, ia masih memberikan kredit atas tindakan cepat polisi divisi 2 serta keberanian Ikuo dan Hibino, sehingga Mishima masih diberikan kesempatan untuk memimpin lagi. Latar lalu berpindah ke sebuah malam. Terdapat percakapan yang membahas keadaan Hibino dan keinginannya menginterogasi Prof. Kiriya atas kejadian pembajakan bis Mas Keigo. Ternyata itu adalah obrolan dari Ikuo dan Tatsuya di sebuah tempat. Ikuo menyimpulkan bahwa Mas Keigo ini bukan pelaku utama, melainkan hanya korban manipulasi. Karena Ikuo menganggap ada seseorang yang lebih berbahaya atau lebih penting sebenarnya yang berada di tempat kejadian, tetapi tidak terlibat langsung. Nah loh, masih lanjut nih kasus. Sayangnya, chapter ini pun juga selesai.